Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki performa Inter dalam beberapa minggu mendatang. Dikabarkan Football Italia, Simone Inzaghi telah bertemu dengan dua direktur Inter, yaitu Beppe Marotta dan Piero Ausilio. Pertemuan untuk membahas kondisi Inter Milan itu dilakukan di Appiano Gentile. Dalam pertemuan tersebut tidak akan ada pembahasan mengenai masa depan Inzaghi di Nerazzurri. Inzaghi dan direktur Inter hanya akan membahas mengenai solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki performa tim. Berbagai permasalahan pun kabarnya akan dibahas di dalam pertemuan itu, seperti kondisi mental dan fisik pemain selama musim ini. Terlebih lagi, para pemain Inter dinilai mengalami penurunan konsentrasi karena sudah kebobolan 11 gol sepanjang musim ini. Selain itu, Nerazzurri seolah kehilangan motivasi untuk merebut kembali gelar Serie A dari AC Milan. Meskipun tidak membahas mengenai masa depan Inzaghi, Marotta dan Ausilio tetap memberikan batas waktu kepada pelatih asal Italia itu. Inzaghi mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki performa Inter Milan dalam beberapa minggu mendatang setelah jeda internasional. Apabila gagal memperbaiki performa Inter Milan, nasib Inzaghi bisa saja benar-benar berakhir dengan buruk. CEO Inter Beppe Marotta menegaskan keyakinannya bahwa Nerazzurri akan kembali ke performa terbaiknya setelah jeda internasional. Berbicara saat jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh mantan Presiden Inter Ernesto Pellegrini untuk merayakan kemenangan Inter di Piala UEFA 1991, Marotta menyampaikan keprihatinannya seputar kondisi tim saat ini yang tengah terpuruk. Namun ia tetap yakin tim besutan Simone Inzaghi akan bangkit setelah jeda internasional. Dia mengacu pada fakta bahwa situasinya saat ini sangat mirip dengan kampanye Inter pada musim 2020-2021 lalu, di era kepemimpinan Antonio Conte yang berhasil meraih Scudetto. Hingga pekan ke-7 Serie A pada musim 2020-2021 lalu, poin yang diraih Inter juga 12 poin, sama dengan torehan poin Inter sejauh musim ini di bawah Simone Inzaghi. Berdasarkan fakta tersebut, Marotta yakin bahwa segalanya akan lebih baik ketika aksi dimulai lagi pada bulan depan setelah jeda internasional. Lihatlah fakta bahwa saat ini Inter memiliki poin yang sama dengan yang diraih pada musim Scudetto di bawah Antonio Conte. Setelah memainkan 7 pertandingan mereka kebobolan 11 gol, sama seperti yang diraih tim sekarang. Jadi saya yakin bahwa setelah jeda kami akan pulih kembali, ujar Marotta seperti dilansir FC Internews. Mantan bek Inter Andreas Brehme menegaskan bahwa para pemain Nerazzurri harus segera bangkit dari keterpurukan. Berbicara saat makan malam yang diselenggarakan oleh mantan Presiden Inter Ernesto Pellegrini untuk memperingati kemenangan di Piala UEFA 1991, Andreas Brehme tidak bisa menahan kritik yang ditujukan terhadap tim saat ini yang terperangkap dalam performa buruk. Dia mengatakan bahwa para pemain Nerazzurri harus bangkit dari keterpurukan. Apa yang terjadi? Saya menonton semua pertandingan Inter lewat televisi di Munich, dan kritikan dari teman-teman membuat saya kesulitan. Para pemain harus bangkit, kata Brehme seperti dilansir FC Internews. Atletico Madrid telah menunjukkan minat serius untuk mengontrak Denzel Dumfries dari Inter dalam kesepakatan yang bisa mencapai sekitar 40 juta euro, menurut sebuah laporan dari media Spanyol. Todofichalles.com yang melaporkan bahwa klub La Liga itu sangat tertarik untuk merekrut pemain baru untuk mengisi sisi sayap kanan mereka, dan Denzel Dumfries berada di urutan teratas daftar mereka.
Inter telah menetapkan bandrol harga untuk pemain Belanda itu sebesar 50 juta euro. Tetapi diyakini bahwa jika ada tawaran sebesar 40 juta euro, kesepakatan bisa dilakukan. Bukan hanya Atletico yang telah menyatakan minat mereka, Barcelona dan Real Madrid juga telah dikaitkan dengan kepindahan sang pemain, meskipun minat mereka tampaknya telah mendingin dalam beberapa bulan terakhir. Selain Milan, Skriniar, Inter juga telah berupaya untuk memperpanjang kontrak Stefan De Vrij, seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport. Meski penampilan pemain Belanda itu mengalami penurunan, manajemen tetap akan memberikan penawaran kontrak baru agar tak kehilangan secara gratis musim panas nanti. Kedua pihak diperkirakan akan bertemu dalam beberapa bulan mendatang untuk membahas pembaruan. Sementara Simone Inzaghi masih berharap De Vrij dapat mengembalikan performa terbaiknya. Mantan striker Inter Goran Pandev mengatakan bahwa ia mengharapkan Inter mampu menang mudah dengan kembalinya Romelu Lukaku ke skuad. Berbicara selama wawancara dengan surat kabar yang berbasis di Bologna, Il Resto del Carlino, mantan striker Inter berbicara tentang bagaimana menurutnya Inter akan berjalan dengan kembalinya Romelu Lukaku kembali ke skuad. Lukaku sendiri telah berangsur pulih dari cederanya dan diprediksi akan kembali saat menjamu AS Roma setelah jeda internasional. Sejujurnya saya tidak berpikir mereka akan berjuang begitu keras, terutama dengan kembalinya Lukaku. Saya pikir mereka akan menang dengan mudah, jelas Goran Pandev. Kiper Inter Alex Cordas harus absen dalam beberapa pekan ke depan setelah mengalami cedera pada lututnya dalam latihan klub kemarin. AFC Internews melaporkan bahwa penjaga gawang veteran itu mengalami beberapa kerusakan pada ligamen kolateral medial di lutut kirinya dalam latihan. Dia akan terus diperiksa selama beberapa minggu mendatang untuk mengetahui berapa lama sang pemain akan absen. Ini bukan pukulan telak bagi Inter karena Cordas menempati posisi di belakang Samir Handanovic dan Andre Onana. Tetapi ketidakhadirannya bisa menjadi masalah jika ada cedera pada kiper lain dalam waktu dekat yang tidak boleh dikesampingkan. Bek tengah Inter Skriniar mengaku senang ketika ditunjuk menjadi kapten tim nasional Slovakia untuk menggantikan Marek Hamšík yang telah memutuskan pensiun dari tim nasional dan menutup karir internasionalnya. Skriniar telah dianggap sebagai salah satu sosok yang paling pantas untuk mengambil alih jabatan kapten timnas Slovakia, mengingat kualitasnya baik di level klub maupun di tingkat internasional. Selain punya kemampuan yang mumpuni secara teknis, Skriniar juga memiliki kualitas dalam memimpin rekan-rekannya di lapangan. Dalam sebuah wawancara dengan media setelah pengangkatannya sebagai kapten timnas yang baru, pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan kebanggaannya dan keinginan untuk membuktikan kalau dirinya adalah orang yang tepat untuk memimpin timnas Slovakia. Saya puas dan senang, suatu kehormatan bagi saya bisa memimpin tim ini, ujar Skriniar seperti dilansir AFC Internews. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuat keputusan ini layak, pungkasnya.